Pernahkah kamu merasa ingatanmu sendiri mengkhianatimu? Kamu yakin kamu meletakkan kuncimu di meja, tapi dia bilang tidak. Kamu yakin kamu mendengar janji itu, tapi dia bilang kamu berhalusinasi. Perlahan, duniamu mulai terasa miring. Ini bukan sekadar lupa, dan ini bukan sekadar salah paham. Ini adalah erosi perlahan terhadap kewarasanmu. Ini yang disebut gaslighting, sebuah pembunuhan terhadap realitas. Gaslighting bukan serangan fisik. Ia tidak meninggalkan memar di kulit. Ia meninggalkan memar di kebenaran. Predator emosional tidak menyerangmu dengan pukulan. Mereka menyerangmu dengan keraguan. Mereka menanamkan satu pertanyaan kecil di benakmu. Apakah aku gila? Di episode spesial Garis Bawah Society kali ini, kita akan membedah anatomi manipulasi ini. Kita tidak hanya akan melihat gejalanya, tapi kita akan membongkar playbooknya. Karena langkah pertama untuk keluar dari kabut adalah menyadari bahwa kabut itu buatan manusia, bukan cuaca. Mari kita garis bawahi kebenarannya. Jika kabut adalah hasilnya, maka ini adalah mesin pembuatnya. Gaslighting tidak terjadi secara acak. Ini adalah sistem, sebuah arsitektur psikologis yang dibangun bata demi bata untuk meruntuhkan pondasi logikamu. Senjata pertama adalah penyangkalan mutlak. Bahkan ketika kamu memiliki bukti, mereka akan menatap matamu dan berkata, "Itu tidak pernah terjadi." Mereka menulis ulang sejarah di depan wajahmu. Tujuannya bukan untuk meyakinkanmu, tapi untuk membuatmu meragukan ingatanmu sendiri. Senjata kedua, trivialisasi. Saat kamu terluka, mereka tidak minta maaf. Mereka melabelimu. Kamu terlalu sensitif. Kamu terlalu baper. Kamu gila. Rasa sakitmu dianggap tidak valid. Tiba-tiba, musuhnya bukan perlakuan mereka, tapi reaksimu. Dan inilah checkmate-nya. Ketika kamu lelah berdebat, ketika kamu lelah membela kebenaranmu sendiri, kamu menyerah. Kamu mulai meminjam realitas mereka karena realitasmu sendiri terasa rusak. Disitulah manipulasi selesai. Kamu bukan lagi partner, kamu adalah tawanan. Lalu bagaimana cara mematahkan mantra ini? Bagaimana kamu melawan musuh yang ada di dalam kepalamu sendiri? Langkah pertama adalah melihat polanya. Kamu harus sadar bahwa kebingunganmu bukanlah sebuah kesalahan sistem. Kebingunganmu adalah tujuannya. Tubuhmu tahu sebelum pikiranmu sadar. Dengarkan rasa mual saat berhadapan dengan mereka. Dengarkan detak jantung yang cepat saat kamu hendak mengutarakan pendapat. Itu bukan tanda kamu gila.
Itu adalah sistem alarm internalmu yang berteriak bahwa ada bahaya. Kamu membutuhkan jangkar realitas, sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Mulailah menulis jurnal, rekam percakapan jika perlu. Bukan untuk membuktikannya pada mereka, mereka tidak akan peduli, tapi untuk membuktikannya pada dirimu sendiri. Fakta adalah oksigen bagi kewarasanmu. Saat kamu mulai mempercayai jangkarmu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kekuatan mereka mulai luntur. Gaslighting hanya bekerja dalam kegelapan keraguan. Saat kamu menyinarinya dengan cahaya keyakinan, topeng mereka retak. Kamu melihat mereka apa adanya. Bukan penyihir yang kuat, hanya penipu yang menyedihkan. Jalan keluar dari gaslighting seringkali rasanya seperti amputasi. Kamu harus memotong bagian dari hidupmu yang sudah membusuk agar sisanya bisa selamat. Jangan berdebat, jangan mencoba memberi mereka penutup. Kamu tidak bisa menjelaskan warna kepada orang yang memilih untuk buta. Satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan berhenti bermain. No contact, bukan sebagai hukuman untuk mereka, tapi sebagai karantina untuk jiwamu. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah racun baru. Jadi tutup pintunya, kunci rapat-rapat. Penyembuhan tidak terjadi dalam semalam, tapi suatu pagi kamu akan bangun dan menyadari kabutnya sudah hilang. Suara mereka di kepalamu sudah mati, digantikan oleh suaramu sendiri. Kamu mungkin retak, tapi retakan itu adalah tempat cahaya masuk. Kamu bukan lagi korban manipulasi, kamu adalah arsitek realitasmu sendiri. Jangan biarkan siapapun memegang pena untuk menulis kisah hidupmu. Ambil kembali penanya. Mari garis bawahi poin pentingnya. Kamu waras, kamu berharga, dan kamu bebas. Sampai jumpa di video selanjutnya.